121203070. Saya Hilda Sarifatul Hikmah dengan NIM 12120300057. Saya Fitri Fauzia Alawiyah dengan NIM 12120300046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian istiqomah. Istiqomah secara etimologi berasal dari kata istiqomah yastaqimu yang berarti tegak lurus. Dalam terminologi, akhlak istiqomah adalah sikap teguh dan mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun menghadapi berbagai rintangan dan godaan. Perintah untuk berperilaku istiqomah dinyatakan dalam firman Allah Quran Surat Asy-Syura ayat 15, yang artinya, maka karena itu serulah mereka pada agama itu dan istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Pada bahasan kedua, ada 3 tahap istiqomah yang perlu berlaku serentak. Pertama, istiqomah hati. Istiqomah ini senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati daripada maksiat syirik. Yang kedua, istiqomah lisan. Istiqomah ini senantiasa memelihara lisan atau tutur kata dari kata yang baik atau jujur, seperti berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan jujur, tidak berpura-pura dan tidak berdolak-dalik. Ketiga, istiqomah perbuatan. Istiqomah ini seperti tekun bekerja atau melakukan suatu amalan yang dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, istiqomah perbuatan merupakan sifat dedikasi untuk melakukan sesuatu pekerjaan dalam perusahaan, dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran tanpa rasa kecewa, lemah semangat, dan putus asa. Sikap ini mendorong dengan hati dari istiqomah. Membentuk sikap istiqomah. Sikap istiqomah dapat dibentuk dengan menanamkan unsur-unsur berikut ke dalam diri untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah mengalah atau berputus asa. Mengapa? Karena pada hakikatnya, orang yang memiliki semangat yang kuat atau memiliki daya juang yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dan ia akan mencapai apa yang ia gapai. Yang kedua, prinsip yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, usaha yang terus-menerus. Kemudian, yakin kepada takdir dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena istiqomah adalah kualitas yang terus diupayakan untuk tetap teguh dalam pendirian meskipun mungkin gagal berkali-kali dalam prosesnya. Hal tersebut adalah salah satu alat untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat keyakinan kepada Allah. Kemudian unsur yang lainnya yaitu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, bersyukur. Keutamaan istiqomah. Pertama, jaminan surga bagi yang menjalankan aktivitas ibadah dengan istiqomah. Ketika seseorang mampu menjalankan aktivitas ibadahnya dengan cara istiqomah, maka ia akan mendapatkan pahala. Yang kedua, yaitu terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Orang yang sedih, orang yang senantiasa istiqomah akan terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Dua rasa yang seringkali mengganggu manusia sehingga tidak fokus dalam beramal. Tiga, amalan yang dicintai Allah. Keutamaan orang yang bisa beristiqomah. Sebelumnya, yang dimaksud istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus dengan tidak berpaling ke kiri atau ke kanan. Jadi dia itu tidak goyah, teguh pendirian dan konsisten terhadap suatu kebaikan. Nah, dalam Nur Rajab Al-Hambali berpendapat istiqomah ini mencakup seluruh ketaatan kepada Allah secara lahir dan batin dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika kalian ingin tahu apa sih keutamaan orang yang bisa beristiqomah, kalian bisa lihat dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang artinya gini: sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqomah
Maka malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan." Nah, jadi pada kesimpulannya, orang yang bisa beristiqomah akan mendapatkan surganya Allah. Masya Allah. Keenam, ini pembahasan terakhir yang berjudul Hubbul Amal. Nah, Hubbul Amal ini merupakan salah satu akhlak dalam Islam. Al-Hufi menyatakan dalam keteladanan akhlak Rasul, menyatakan sesungguhnya Islam membenci pengangguran, kemalasan dan kebodohan, karena semua hal itu akan mengakibatkan maut yang mematikan daya kekuatan serta menjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Buktinya ada pada zaman bangsa Romawi. Pada zaman itu, bangsa Romawi menganggap semua pekerjaan itu hina dan harus dilakukan oleh budak. Akibatnya timbullah rasa malas pada bangsa Romawi. Budaya malas itu sudah menyebar luas dan mengakibatkan kehancuran pada bangsa Romawi. Bekerja keras ini tidak hanya dalam fisik, melainkan juga dengan akal yang sehat. Akal yang sehat itu yang digunakan untuk berpikir yang hal positif. Nah, kemalasan dalam akal atau berpikir itu lebih jelek daripada kemalasan badan. Orang yang cerdas tapi malas berpikir itu akan merusak jiwanya, sehingga kerusakan dalam tubuhnya itu menyebar luas karena pikiran-pikiran yang buruk. Dalam ada juga pernyataan yang menyatakan perintah bekerja keras dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah nikmat Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya sebaik-baiknya yang dimakan seseorang itu adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Ya kan, barang siapa yang duduk di sore hari karena kelelahan lantaran pekerjaan yang dilakukannya, maka sore hari itu ia akan mendapatkan ampunan dosa. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Nah, untuk ada pula dosa yang tidak dapat dihapuskan hanya dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Nah, dalam hadis diriwayatkan sesungguhnya ada dosa yang tidak dapat dihapuskan hanya dengan sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Lalu sahabat bertanya, apakah itu apa yang dapat menghapuskannya, wahai Rasul? Rasul menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Nah, itu teman-teman, itu semua perintah untuk kita mencintai pekerjaan, bekerja keras, mencintai pekerjaan, dan semangat dalam mencari rezeki. Untuk kalian tahu teladan-teladannya, kalian bisa lihat pada PowerPoint teladan-teladan Rasul yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Khairun nas ahsanuhum khulqan wa anfa'uhum linnas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.